Silakan Saudara Tamam Assalamualaikum untuk warahmatullahi membuka. wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 online ingin mempresentasikan tugas besar mikrokomputer, yaitu alat kami adalah alat pendeteksi banjir. Nah, kami dari kelompok 3 online yang terdiri dari Muhammad Ihsan Fuadi dengan NIM 11.022.00365 dan saya sendiri Tanggulan Marcanda dengan NIM 11.022.00624. Nah, di sini yang pertama saya akan mempresentasikan dengan pendahuluannya dulu. Yang pertama adalah latar belakangnya. Nah, latar belakang kita membuat alat ini adalah banjir adalah salah satu bencana alam yang disebabkan oleh manusia itu sendiri. Di negara tropis yang memiliki curah hujan cukup tinggi dan dibarengi dengan kurangnya terawat sumber air di sungai dan di danau dan kurangnya kepekaan manusia itu sendiri membuat bencana alam yang satu ini seolah menjadi langganan di negara kita. Makin berkembangnya teknologi dan tanggung jawab kami sebagai mahasiswa teknik dalam mengabdi demi kesejahteraan masyarakat membuat kami tergerak untuk berinovasi, salah satunya pada alat pendeteksi ketinggian banjir ini. Nah, rumusan masalahnya, seperti yang kita ketahui, banyak pemukiman yang berada dekat dengan sumber air seperti danau dan sungai, dengan strata ekonomi menengah ke bawah, sehingga itu sangat berpotensi makin menurun strata ekonomi mereka jika suatu bencana banjir ini melanda. Karena selain dari segi ekonomi, lokasi mereka juga sangat strategis dalam menjadi bumerang ketika menjalani kehidupan. Nah, tujuan kami membuat alat pendeteksi banjir ini, maka dari itu dengan cara alat kerja ini akan berbunyi sirene ketika ketinggian banjir menyentuh titik tertentu, membuat para warga di pemukiman tersebut dapat melakukan tindakan preventif dalam hal mitigasi, entah itu menyelamatkan aset fisik maupun keselamatan diri mereka sendiri, sehingga kerugian bisa diminimalisir. Oke, sekarang kita ke bagian pembahasan. Yang pertama itu diagram blok dari produk yang kami buat. Pertama itu kami mengelompokkan dulu nih, ada input, basis, output, hingga pendukung. Sehingga kita bisa melihat gitu komponen apa aja yang termasuk di dalamnya. Misal nih, ini kan water sensor itu termasuk ke input. Kenapa? Karena kan water sensor itu kita yang menggerakkan. Sehingga nanti akan berbuah sebuah output, yaitu suara dari buzzernya. Makanya buzzer ditaruh di sini. Basis dari alat ini sendiri, kita menggunakan Arduino Uno karena demi memenuhi tugas besar mikrokomputer gitu. Terus di sini kami sebagai sumber energi menggunakan PSU atau bisa apa aja sebenarnya yang mensuplai energi. Makanya kita memanahkan pada semua komponennya. Dan untuk pendukungnya sendiri, di sini ada jumper sebagai penghubung, ada male to male, ada female to male, breadboard sebagai support untuk si buzzernya sendiri, dan USB A to B itu untuk kita bisa nyolokin PSU ke Arduino Uno-nya. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke flowchart-nya sendiri. Bentar, ini gue kelihatan kan ininya, muka gue? Kelihatan nggak, Mam? Muka gue? Apa masih muka lu? Di tempat gue juga ada muka lu. Oke. Aman ya, berarti. Untuk flowchart sekarang, untuk flowchart-nya sendiri, ini versi kami, alat pendeteksi banjir. Pertama itu kita mulai dulu nih, ngehubungin si Arduino ke PSU-nya dengan kabel USB A to B yang tadi. Sehingga akan muncul sebuah pilihan. Kalau misalkan no gitu, alat-alatnya pasti nggak akan nyala gitu komponennya. Terus kalau yes, kita bisa ke tahap selanjutnya, yaitu si water sensornya ngedeteksi ketinggian air atau enggak. Dan kalau itu yes, itu bakal membunyikan si buzzer. Kalau enggak ya buzzernya bakal tetap mati gitu. Dan dia bakal balik lagi ke proses ini, apakah si water sensornya ngedeteksi air atau enggak. Kayak gitu, selesai. Dan untuk komponennya sendiri akan dijelaskan oleh Saudara Tamam. Tempat dan waktu dipersilahkan. Nah, jadi komponen yang kita gunakan untuk membuat alat pendeteksi banjir di sini ada input dan output. Inputnya sendirian ini ada water sensor, outputnya ini ada buzzer. Nah, pendukungnya di sini ini ada 3, jumper, breadboard, dan USB.
Nah, yang di wiringnya sendiri ini eh, kabel yang berwarna hitam itu kita pasangkan ke sumbu positif buzzer. Yang kabel berwarna putih kita pasangkan ke sumbu negatif buzzer. Kabel yang berwarna kuning kita pasangkan ke water sensor. Yang merah kita pasangkan ke sumbu negatif water sensor. Yang coklat kita pasangkan ke sumbu positif water sensor. Oke, terima kasih Saudara Tamam atas penjelasan mengenai komponennya. Silakan bisa dijelaskan mengenai keterangan terhadap simulasi yang kami buat. Nah, di sini keterangannya dari simulasi yang telah kita buat, sehubung dengan tidak adanya fitur mengenai komponen water sensor, jadi kita menggunakan sensor yang mirip-mirip lah dengan water sensor, yaitu sensor kelembapan tanah, yang dimana alat ini memberikan rangsangan ketika water mode-nya dinyalakan, sehingga dengan bantuan jumper dan breadboard akan memberikan kemudahan mobilitas input tersebut dari water sensor ke Arduino hingga menjadi output yang dihasilkan oleh buzzernya nanti berupa suara. Oke, terima kasih Saudara Tamam atas sedikit penjelasannya. Di sini Ya. saya akan mensimulasikan bagaimana alatnya itu bekerja melalui aplikasi simulasi Tinkercad. Di sini kita lakukan start simulation dulu. Komponen yang kami gunakan di sini ada pertama moisture sensor atau water sensornya, karena di kolom ini nggak ada ya, anggap aja ini water sensor gitu. Karena secara fungsional dan fisik ini juga mirip-mirip. Dan di sini ada buzzer, breadboard, jumper, Arduino, dan kawan-kawannya. Nah, kita lihat di sini bahwa kalau moisture sensor atau alat kelembaban tanah itu dia sama mendeteksi air juga fungsinya. Dan ya di sini ada dua mode, water mode atau non water mode. Ketika water mode-nya dinyalakan, berarti akan men-trigger si buzzer untuk menyala gitu. Sehingga itu artinya ada air yang terdeteksi oleh sensor ini, seperti itu. Dan mungkin untuk itu aja sekian sebagai simulasinya. Dan ini untuk kodenya pada simulasi ini, di sini kami menggunakan blok dulu awalnya, yaitu dengan cara pertama kita ngedrag dulu simulasinya ke sini, lalu kita ke input, kita taruh read analog pin 0. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu gitu, kan untuk sensor ini, mau water sensor, mau moisture sensor, dia itu perlu digerakin sama analog yang ada di Arduino, di port analog yang ada di Arduino. Sehingga port analog yang kita pilih kan A0, baik kita tulis A0 di sini, pilih A0 di sini. Dan untuk outputnya sendiri, kita drag dulu print to serial monitor ke sini. Dan kita nanti kenapa pilih ini, agar kita bisa memasukkan variabel yang udah kita buat gitu di slot di sininya. Variabel yang udah kita buat itu namanya simulasi. Kita beri nama simulasi gitu. Dan selanjutnya kita ke kontrol, kita menggunakan if else. Kenapa if else? Karena seperti yang kita tahu gitu, kalau if else tuh dia bisa memungkinkan untuk kita membuat saklar, sistem saklar. Kenapa? Karena dia itu bisa mengatur kita mau on atau mau off si barangnya gitu. Kita bisa atur nanti gitu. Untuk matnya sendiri, kita memilih ini, slot yang ini, untuk kita drag ke sini, dan agar simulasi atau variabel yang udah kita buat bisa taruh di sini. Untuk outputnya sendiri, kita drag set pin di sini, sama di sini. Dan kita atur ininya supaya yang atas low, yang bawah high. Kenapa? Karena jadi ketika dimatikan, si water sensor atau moisture sensornya itu bakal mati. Dan ketika dinyalakan, bakal hidup, kayak gitu. Dan ini kurang lebih untuk kodenya gitu. Dan mungkin yang terakhir, di sini saya akan menjelaskan mengenai kode aslinya yang kita pakai untuk di alat ini. Kode aslinya itu, pertama, kita menggunakan konstanta integer, water sense sama dengan A5. Fungsinya konstanta integer, fungsinya konstanta untuk memberikan batas kan kepada nilai variabelnya. Dan di sini water sense itu water sensor sama dengan A5, seperti yang kita tahu, karena water sensor ini memerlukan port analog yang ada di Arduino, dan kita memilihkan port A5 di Arduino-nya kayak gitu.
mungkin agak berbeda dengan simulasinya karena kan ada beberapa komponen yang berbeda dan beberapa faktor lainnya. Lalu di bawahnya ada in waterfall. Waterfall itu adalah variabel yang kita buat namanya tadi, seperti yang ada di simulasi, contohnya gitu. Lalu di sini kita menggunakan void setup dan void loop. Void setup untuk pendeklarasiannya dan void loop itu untuk pengeksekusiannya gitu. Maksudnya gimana? Jadi kan di pin mode itu kita ada dua nih, ada yang output sama input. Nah, pin mode yang output kenapa di sini 11? Karena kan port 11 itu dia bakal nyambung ke buzzer, ke sumbunya negatif buzzer gitu, yang tadi kabel putih yang dijelaskan oleh Tamam. Sehingga di sini 11 output tuh karena kan buzzer itu sebagai output yang nanti bakal mengeluarkan suara. Pin mode di sini water sense input. Kenapa? Karena water sense itu kan A5 di sini, sedangkan A5 itu ya port yang ada di Arduino gitu. Jadi ya itu nyambungnya ke water sensor ya. Water sensor itu kan adalah sebuah input. Dan di sini serial begin itu adalah kemampuan data kan buat mentransfer seberapa cepat. 9600 itu jumlah kecepatannya yang umum dipakai, 9600 bit per second kayak gitu. Untuk mengeksekusiannya sendiri menggunakan void loop. Jadi waterfall ini variabel yang tadi kita buat di atas analog read. Jadi kenapa analog read? Karena kan analog tadi port yang ada di Arduino kan, nanti bakal kebaca ini water sensor karena tadi udah disambungin sama A5-nya sama pakai kabel jumper. Di bawahnya serial.printin dalam kurung waterfall. Kenapa serial print in? Karena ya sebenarnya fungsinya sama kayak serial print gitu buat ngirim data, tapi kita membutuhkan ini buat bisa nambah satu baris lagi dalam kurung waterfall variabel yang kita buat tadi. Terus di sini menuju akhir ada if dan else. Untuk if sendiri tadi seperti disimulasi kan untuk saklar kurang lebih prinsipnya, dan sebenarnya awalnya kita menggunakan lebih kecil sama dengan 600 dan di sini 600 dan alhasil si barangnya itu nggak nyala. Tapi ketika kita coba utak-atik dengan ini, kita ganti jadi lebih besar sama dengan ini 600 nyala, tapi ketika dimasukkan ke air dan tidak dimasukkan ke air, itu malah nyala terus gitu. Kita mencoba mengotak-atik lagi dengan cara si 600 yang di sini kita ubah jadi 1000, 5000 sampai 50.000 gitu, dan alhasil ketika water sensor tidak dimasukkan ke air, dia tidak nyala, dan ketika dimasukkan air nyala. Dan ya mungkin segitu aja untuk presentasi codingan dan programnya dari simulasi ataupun yang aslinya. Untuk bentar, saya akan stop share dulu. Mungkin untuk video mengenai demo aslinya akan ada setelah presentasi ini. Jadi mungkin sekian aja dari kelompok kami. Terima kasih atas atensi dan opportunity-nya. Terima kasih juga Tamam sudah menjadi partner yang baik bagi kelompok kami. Ya, apapun hasilnya, semoga menjadi evaluasi yang baik bagi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, Tamam, ada kata-kata terakhir? Buat semuanya yang menyaksikan, terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kita bukan Tuhan, kita cuma manusia ya, yang tidak luput dari kesalahan. Ya nggak sih, men? Gila. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum. Ya, terima kasih Tamam atas kata-kata terakhir ya. Untuk video selanjutnya bisa ada di setelah video ini. Terima kasih. Produk aslinya seperti apa? Pertama itu kita colokkan dulu si Arduino ke PSU ya, atau ke sumber listrik. Di sini ada buzzer, breadboard, Arduino, USB A to B, sama ada 3 port yang menyambung dari Arduino. Ini dari power, ini dari analog ke plus minus sama signal yang ada di water sensor, ya kan. Nah, sedangkan yang nyambung ke breadboard ini yang jadi plus minusnya si buzzer itu dari pertama itu power 3,3 volt sama ini si PWM kabel putih. Saya akan demonstrasikan. Jadi kayak gini. Ini kan udah nyala. Lalu kita masukkan. Nah, maka buzzer akan mengeluarkan suara yang keras seperti itu.
kita ambil lagi. Ya, mungkin hanya segitu saja demonstrasi dari alat yang kami buat. Jadi, ntar saya matikan dulu. Jadi untuk alat ini sendiri, dia memang secara prototipe tidak serumit kelompok lain ya, yang membuat seperti kayak ada box, ada gambaran yang lebih rinci gitu. Karena kalau secara fungsional, alat ini tuh bisa ditempel aja kayak misalkan di pinggir kali itu kan ada tembok tuh. Misalkan ini kita anggap ini tuh kali nih. Ini kali ke sana, ini ke sini kan. Ini temboknya, ini airnya. Nah, si water sensor ini kan tinggal ditempel aja gitu. Nah, ini misalkan nempel kayak gini. Jadi ketika debit airnya naik ya, ketika hujan atau banjir, otomatis kan bakal bunyi. Nah, eh, terus bagaimana untuk komponen lain kayak Arduino atau kayak buzzer dan breadboardnya gitu. Tapi kan kalau itu sebenarnya eh, kan apa sebenarnya bisa aja ditaruh di rumah warga yang emang bersedia ditaruh alat-alat ini gitu untuk perwakilan. Karena seperti yang kita tahu gitu, kalau misalkan pemukiman di wilayah sungai atau kali ya, itu biasanya mereka rumahnya itu emang dempet banget sama sungai kan, otomatis jadi ininya ditaruh di tembok sungai aja kayak gini, terus nanti kan bakal bunyi sendiri kalau kalau naik volume airnya. Dan untuk Arduino dan kawan-kawannya ini ditaruh di salah satu rumah warga gitu, jadi nanti ketika bunyi itu satu pemukiman dengar semua, otomatis bisa melakukan upaya mitigasi bencana. Sip, mantap.